Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana nih Pak Niko bisa cepat begini dahsyat gitu? Mengalahkan jenderal, mengalahkan menteri, dan layak jadi menteri perekonomian dan menteri kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bagus. Ini sebenarnya sudah lama kita komunikasi sebenarnya dengan beliau ini ya. Jadi karena beliau juga sibuk, beliau ini juga pembicara di mana-mana. Ya, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Bagus sudah rawuh di Salatiga. Ya tadi cepat atau lambatnya kuncinya tadi Pak di energi tadi. Ya, tadi ada energi penciptaan tadi kan. Jadi kita semua bisa mencipta apapun yang kita inginkan tadi. Maka ketika saya mencipta, kenapa penciptanya sugih bareng happy bareng? Karena banyak orang yang datang ke sini itu belum sugih Pak, belum happy. Ya maksud dengan membawa masalahnya tadi kan itu. Maka penciptaan pertama yang saya lakukan adalah tenang. Di sini kita akan sugih bareng happy bareng. Nah, ternyata ini penciptaan itu terus berjalan. Jadi penciptaan itu nggak pernah berhenti. Bahkan sampai sekarang penciptaan Tuhan itu masih berjalan. Ya. Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Jadi sampai sekarang penciptaan itu terus berlanjut, terus berjalan. Sama apapun yang Anda cipta dengan kata-kata tadi, penciptaan itu terus bekerja. Ya, terus bekerja, terus mewujudkan ciptaannya itu ya. Nah kuncinya tadi cepat atau lambatnya terwujud karena Tuhan itu Tuhan yang maha adil tadi. Semua dikembalikan ke kita. Ini penciptaan pasti terwujud. Gitu loh. Cuma untuk cepat atau lambat, aku nggak akan mengatur. Karena selama ini banyak orang punya konsep Tuhan mengatur tadi loh. Jadi Tuhan itu Tuhan yang sangat adil, Tuhan yang sangat demokratis. Semua pun dikembalikan ke kita. Maka tinggal dikasih tadi clue-nya, cepat atau lambat penciptaanmu tergantung energimu sekarang. Energi tadi bicara dengan suasana hati tadi. Kalau suasana hatinya tadi pedih, khawatir, galau, gelisah, takut, marah, benci, ya, dan begundal-begundalnya, ini akan memperlambat penciptaan. Tapi kalau kita bahagia, senang, penuh kasih, rasa berkelimpahan, suka berbagi, itu cepat sekali terwujud. Jadi semua dikembalikan ke kita. Nah sama, tadi kalau tugas kita sebagai saksi, selama ini kita menjadi saksi korban, tapi dirubah. Kita menjadi saksi dari sudut pandangnya Tuhan. Melihat semua itu dirubah menjadi baik adanya. Dan Tuhan pun Tuhan yang demokratis. Maka Tuhan katakan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadilah sesuai dengan imanmu. Gitu loh. Jadi kalau kita menyaksikan sesuatu yang kelihatannya buruk, tapi kita berpersepsi bagus, kita rubah, kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, itu pun akan menjadi baik gitu. Jadi Tuhan, tadi kembali Tuhan yang demokratis, semua aku kembalikan ke kamu juga. Jadi Tuhan sebagai hakim, tapi hakim yang adil. Karena semua apa dikembalikan lagi ke hambanya gitu loh. Nah inilah Tuhan yang tidak pernah menghukum. Justru semuanya kita semua diberi kebebasan tadi. Ya, bukan Tuhan yang diktator. Kalau Tuhan diktator ya ini kamu harus begini. Karena kamu salah harus saya hukum. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang penuh kasih, sekarang ketika kamu berbalik arah kepadaku dan kamu punya perspektif yang bagus, persepsi yang bagus, ya udah, sekarang aku tergantung prasangkamu sekarang gitu loh. Aku tergantung iman. Nah, kalau sekarang hidupmu sedang susah, dirubah Tuhan, terima kasih ya. Tadi ada kata-kata disakiti gitu ya. Siapa tadi yang disakiti? Ya. Bagaimana cara menghilangkan ketika kita disakiti orang lain? Dirubah persepsinya. Disadari dulu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak izin. Nah, kenapa Anda tersakiti? Karena Anda mengizinkan kata-katanya melukai hatimu gitu. Ya, yang mengizinkan siapa? Anda. Karena saya ini nggak pernah mengizinkan kata-kata orang sepahit apapun atau setajam apapun itu menyakiti saya. Nah, tak kasih pandangannya begini. Ketika orang itu sedang berkata-kata kasar, berkata-kata jahat, berkata-kata jelek, berkata-kata buruk, sadari bahwa orang itu sedang mengeluarkan kotoran dari dalam hatinya. Berarti yang sedang masalah siapa? Orang itu, bukan kamu.
Ini tingkat-tingkat ini ya, pasangan ya, ketika pasanganmu, temanmu atau siapa yang menyakiti itu orang dekat mesti. Kan bangun orang jauh nggak akan menyakiti. Ya, saya kan nggak akan menyakiti Pak Supriyanto karena Palembang ya. Ya, yang sering menyakiti justru orang dekat. Tapi justru ketika ada pasanganmu, temanmu, kolegamu sedang berkata-kata kotor, jahat dan menyakitkan, ampuni dulu dan doakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku kasihan dengan dia, Tuhan. Kenapa? Orang itu sedang mengeluarkan kotoran dari dalam hatinya. Jadi yang keluar tadi adalah apa? Kotoran dari dalam hatinya. Lah, masalahnya kenapa kamu jadi sakit? Karena kamu ikut memungut kotoran tadi. Benar gak? Ada dulu ya. Kamu menjadi sakit karena apa? Dia sedang mengeluarkan kotoran, kamu pungut kotoran itu dan kamu simpan dalam hati. Akhirnya kamu jadi asal dirubah ketika ada orang yang ngomong jahat, ngomong jelek, ngomong kasar. Dia sedang mengeluarkan kotoran di dalam hati. Jangan kamu pungut kotorannya. Kemudian yang kedua, kalau kamu sudah terlanjur tersakiti, dalam dilihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini dia sedang meninggalkan luka dalam hatiku Tuhan. Tetapi aku tahu, ya, pohon itu untuk menjadi besar perlu dilukai. Berarti luka yang dia tinggalkan di dalam hatiku saat ini Tuhan, itu tandanya aku akan semakin bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah. Buahku bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi pohon gaharu, ya, pohon gaharu itu supaya cepat menjadi besar dan wanginya semakin semerbak, itu perlu dilukai, ya, dibor, ya. Itu. Jadi kalau saat ini ada luka yang pernah ditinggalkan oleh siapapun, katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ini tandanya aku tidak lama lagi bertumbuh menjadi besar, kuat, menghasilkan buah, dan buahku bermanfaat bagi banyak. Wes, isiane sing lara ati ra? Enggak ada dong. Kalau ada syukuri, itu tandanya bahwa Anda semakin bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Oke, gitu Pak Bagus ya. Jadi, bos kita punya kuasa yang sama, mencipta. Ya, apapun ya. Apalagi kita termasuk Pak Bagus kan mendampingi banyak orang. Nah, diajari mereka mencipta. Ya, apapun kondisimu saat ini, ya, saya sering katakan bahwa apapun masa lalumu, kondisimu saat ini, saya tidak peduli. Saya tidak pernah peduli dengan masa lalunya banyak orang. Ini sering tak ulang ini ya. Karena saya lebih peduli dengan masa depannya banyak orang.